Ya, oke. Terima kasih Bu Aris. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di acara Esai Kucing, kata Bu Ulfa namanya kucing. Eh, ini sudah hari ke-20 di sepanjang bulan puasa ini. Kita ketemu setiap sore, dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-20 sekaligus penutup untuk esai kucing, dan nanti mungkin kita akan bertemu lagi dengan kucing-kucing yang lain. Tunggu saja. Teman-teman yang ada di Zoom hari ini adalah para peserta terpilih untuk mengikuti kelas ini, dan teman-teman yang nonton di kanal YouTube mungkin nanti akan diberi kesempatan untuk mengikuti kucing-kucing yang akan datang. Entah berapa kali pertemuannya itu akan berbeda. Tiap kucing akan berbeda lah. Dan tentu saja kita akan menghadirkan teman-teman yang keren-keren di bidangnya masing-masing. Nah, di pertemuan kita kali ini kita menghadirkan Dian, nama lengkapnya Dianita Kusuma Pertiwi. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan beliau sebetulnya karena sudah sangat terkenal, tapi paling tidak saya bacakan saja lah ya ininya, biodatanya yang kalau dibaca semuanya juga panjang banget. Dian ini S1-nya di Universitas Negeri Malang, double degree. Jadi Dian tuh sastra tapi juga sekaligus pendidikan bahasa dan sastra gitu ya. Jadi dua-duanya diambil. Nih pada tahun yang sama, lulusnya bareng. Oke, lalu setelah itu lanjut S2-nya ke UI di ilmu sastra. Nah, baru lulus tahun 2019 lalu dengan dukungan beasiswa dari LPDP. Jadi S1-nya gelarnya 2, S2-nya gelarnya 1, tapi didanai sama pemerintah. Nah, tesisnya Dian itu sebenarnya aku sebel mengumumkan ini karena tesisnya mengalahkan tesisku di akademik Nusantara Institute itu. Dan kemarin tesisnya sudah diterbitkan. Judul tesisnya yang sudah diterbitkan itu Sesaji Raja Suya. Nah, itu teman-teman bisa unduh tesisnya Dian di kanal website nusantarainstitute.org jika tidak salah, atau .com gitu ya. Nah, selain itu, selain nulis karya ilmiah, tulisan-tulisan Dian rutin di setiap minggu kayaknya update di website pribadinya. Itu tanggapan-tanggapan Dian terkait berbagai isu hari ini. Selain itu Dian banyak menulis karya sastra. Nah, ini penting buat teman-teman. Buat teman-teman yang di jurusan sastra, ada buku pertama, buku Harian Keluarga Kiri, itu novel. Lalu ada novel lagi yang paling terakhir itu Menanam Gamang. Lalu yang ada naskah drama judulnya Pasar Malam untuk Brojo. Selain itu juga ada sejumlah esai, sejumlah cerpen, juga beberapa puisi. Tapi kayaknya Dian tidak jadi penyair seperti kebanyakan penyair, karena lebih banyak nulis esai dan nulis karya ilmiah. Apalagi belakangan kabarnya Dian ini adalah kerjanya justru jadi staf khusus di kementerian. Wah, ngeri sekali lah. Yang ngurusin pidato-pidato Bapak Menteri yang muda itu, beliau inilah. Dian ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya perkenalkan mengenai Dian. Orang ini sibuk sekali, masih muda, tapi ngurusin kementerian, jadi Menteri Pendidikan itu sebetulnya ada di tangan para stafnya ketimbang di tangan Bapak Menterinya ya. Ya, oke, itu yang bisa saya sampaikan mengenai dia. Nah, sore ini kita akan ngobrol, kita ngobrol saja dengan dia. Mungkin dia nanti akan saya kasih kesempatan sekitar 20 atau 30 menit pertama untuk memaparkan apa kaitan atau dunia yang Dian geluti ketika Dian
belakangan atau memang dari S1 sudah rajin menulis, entah itu karya sastra dan terutama sekali adalah esai. Nah, bagaimana Dian merespon sesuatu untuk menghasilkan satu tulisan, terutama yang di web pribadi itu kan kebanyakan esai yang Dian tulis. Nah, lalu dan berbeda esainya Dian dengan esainya teman-teman yang lain, dengan cara aku nulis esai, dengan kemarin misalnya Martin kita hadirkan, itu berbeda juga, apalagi dengan gayanya Mas Mirwan yang penyair gitu ya. Nah, oke, itu pengantar dari saya. Teman-teman selebihnya nanti diskusi setelah Dian memaparkan itu semua. Teman-teman yang di ruang Zoom ini silahkan mengajukan pertanyaan, nanti boleh secara langsung disampaikan kepada Dian. Dan teman-teman di kanal YouTube nanti akan dibacakan oleh Bu Ulfah biasanya yang akan membacakan pertanyaan di kanal YouTube. Oke, begitu ya Bu Ulfa ya. Ya. Siap, Anidu. Cekidot. Cekidot. Baik, Dian, saya persilahkan untuk memberi wejangan atau apapun itu namanya, ngobrol-ngobrol aja dengan teman-teman. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore untuk Ibu dan Bapak, juga teman-teman dari Sastra Indonesia, Sastra Universitas Pamulang, dan juga kepada Pak Nidu. Kalau saya sih manggilnya sebenarnya Kang Nidu biasanya, karena kakak tingkat di UI. Sama aja. Jadi kalau yang hari ini sih mau rencananya ngobrol aja. Jadi kalau biasanya mungkin saya pakai presentasi, tapi hari ini lebih ke ngobrol. Karena kemarin disampaikan juga oleh Kang Nidu, ya sharing aja gitu gimana Dian biasanya nulis gitu. Jadi kalau dari pengalaman, jadi sebenarnya saya mulai nulis esai itu sejak SMA sebenarnya Kang Nidu. Jadi dulu itu masih nulis tangan pakai kertas begitu. Jadi iseng-iseng dan kemudian sebenarnya ada pengaruh dari saya dibesarkan di keluarga gitu, karena dengan latar belakang kakek saya yang mantan tahanan politik, jadinya dari kecil itu memang dilatih atau diajak diskusi gitu tentang gimana sih situasi politik, situasi negara ini seperti apa, kemudian isu-isu kemanusiaan itu jadi memang sering dibahas. Nah akhirnya sejak sekolah itu udah mulai menulis tentang esai, tapi belum berani dipublikasikan. Nah kemudian akhirnya waktu kuliah kayaknya itu sempat bikin Kompasiana, waktu itu masih sering ya, masih zaman gitu. Nah, itu mulai publikasi, dan itu juga mulai masuk ke isu-isu gender tentang perempuan, itu juga mulai di SMA dan kuliah. Dan kemudian akhirnya tahun 2017 memutuskan untuk membuat situs sendiri itu di andarti.com. Nah pada awalnya sebenarnya itu belum rutin waktu saya bikin pertama itu. Jadi ada ide saya tulis, tapi kalau nggak ada ya udah. Nah kemudian sampai akhirnya di tahun 2019 saya ketemu sama seorang penulis naskah drama dari Amerika, Brian Stables namanya. Nah Brian ini cerita kalau dia punya blog juga. Nah blognya itu isinya tentang analisis naskah drama, atau misalnya dia menerjemahkan, jadi dia juga bisa bahasa Korea, dia menerjemahkan naskah-naskah drama dari bahasa Korea ke bahasa Inggris, nah kemudian dipublikasikan di blog dia itu rutin setiap hari Rabu. Nah kemudian dia bilang dengan penjadwalan itu memudahkan dia sebagai penulis dan juga pembacanya, karena ya kalau misalnya kita seperti di televisi kemudian tahu jadwal, oh film ini atau tayangan ini jam sekian, kita pasti ngikutin kan. Nah begitupun kalau misalnya pembaca sudah tahu, oh penulis ini kemudian akan mencantumkan atau mengirimkan tulisannya di satu hari di jam sekian, nah itu pasti ngikutin penulisnya. Nah akhirnya aku terinspirasi juga untuk mengikuti temanku ini, si Brian ini. Akhirnya aku putuskan di hari Minggu jam 7 malam tayangnya artikel baru ini. Nah konsekuensinya apa nih dengan setelah ada penjadwalan ini? Nah ini hubungannya dengan riset ini yang harus 3 kali nyebutnya. Jadi konsekuensinya itu memang saat misalnya hari Minggu saya mempublikasikan tulisan saya, kemudian besoknya sudah harus mikir lagi, minggu besok saya menulis apa ya gitu. Jadi dan kemudian yang saya lakukan adalah
semuanya itu jadi riset. Saya baca buku, saya nonton film, ngobrol sama teman, itu jadi riset jadinya. Jadi misalnya di setiap hari kita, terutama sekarang itu kan informasi cepat ya, berita banyak beredar, fenomena-fenomena itu cepat diketahui. Nah itu kalau misalnya kita sekedar ngobrol aja dengan teman kerja, dengan teman-teman yang lain, itu pasti dengar komentar-komentar, dengar pendapat-pendapat. Nah itu saya masukkan dalam kepala gitu. Jadi bukan hanya menjadi omong kosong belaka jadinya. Jadi ada sesuatu itu kemudian saya jadikan nanti saya bisa menjadikan ini bahan dari tulisan saya di minggu berikutnya ini. Begitu. Nah, kemudian di situs saya sendiri itu ada beberapa rubrik. Jadi ada yang tentang Marxisme, kemudian ada filsafat Jawa, kemudian resensi buku, ada ulas karya, biasanya di film atau di teater, dan kemudian juga pembahasan tadi yang sempat disebut oleh Kang Nidu tentang isu-isu yang sekarang lagi naik, dan juga kemudian ada satu lagi, itu yang isunya nggak terlalu baru, nggak apa-apa, tapi pendalaman lebih lanjut. Nah, secara khusus sebenarnya kalau misalnya itu dibandingkan dengan tulisannya Kang Nirwan, tulisannya Bang Martin, itu kan mereka fokus di sastra, dengan latar belakang Kang Nirwan adalah seorang penyair juga, dan kemudian Bang Martin di filsafat. Nah, sementara kalau aku lebih tertarik di isu-isu sekitar ini dengan sudut pandangnya humaniora. Nah, kemudian juga ada satu kerangka pikir yang aku pikir selalu muncul gitu di setiap tulisanku adalah tentang sosialisme gitu. Karena itu yang tertanam sekali dari aku dari kecil. Jadi ambil contoh misalnya mengambil isu pandemi gitu. Pandemi ini kan isu global dan kemudian banyak sekali cabang-cabangnya. Kita bisa mengkaji dari ekonomi misalnya, efeknya seperti apa. Terus kemudian di sosial, kita kan cara berinteraksi manusia sudah berbeda. Kemudian di politik juga kita bisa mengkaji beberapa negara ini mulai menerapkan pemerintahan yang istilahnya drakonian karena alasannya untuk mencegah penyebaran virus. Terus kemudian secara lingkungan juga bisa dikaji. Nah, dengan kerangka yang saya cenderung ke sosialisme atau marxisme, jadinya saya selalu memfokuskan pada isu kelas gitu. Jadi bahwa misalnya di ekonomi, saat kita mungkin beberapa bisa bekerja di rumah, work from home, kita punya koneksi internet, kemudian kita punya gawai-gawai yang tersedia bisa kita pakai. Sementara ada teman-teman kita yang di ranah informal yang tidak mungkin melakukannya. Nah, jadi ada pertentangan kelas. Nah, itu selalu menjadi satu kerangka yang selalu muncul di tulisan saya. Nah, itu juga dipengaruhi, tadi saya bilang, jadi waktu kecil itu Kang Nidu, kakek saya tuh koleksi majalah Bintang Merah. Itu kan majalah terlarang ya, zaman Orde Baru. Nah, saya tuh disuruh baca itu, SD nih, gitu. SD, dibacanya begitu? Iya. Oke. Jadinya aku membaca materialisme dialektik itu dari situ. Terus kemudian tentang isu buruh, isu petani, bagaimana perjuangan mereka itu menjadi paparanku sekali gitu sejak kecil. Nah, akhirnya itu membentuk pola pikirku dalam melihat fenomena, dalam kemudian saya tuliskan lagi itu juga dari situ gitu. Nah, terus kemudian kalau kembali ke riset, saat itu kemudian sudah menjadi aktivitas sehari-hari gitu. Jadi bahwa setiap fenomena itu pasti ada sesuatu di belakangnya. Jadi anggaplah misalnya aku juga lumayan sering membahas tentang kebijakan publik gitu, tentang pengesahan suatu undang-undang. Nah, itu kan ada konteksnya bagaimana undang-undang itu bisa muncul. Terus kemudian apa pengaruhnya terhadap masyarakat dari UU itu. Jadi hal yang seperti itu jadinya saat riset aku suka dengan istilah Foucault biasanya, dia makanya arkeologis banget kan, penggalian. Jadi kita nggak hanya misalnya wawancara gitu, misalnya kita ketemu sama teman membicarakan satu isu. Yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar tanya pendapat, tapi kita menggali lebih jauh lagi. Misalnya tadi dengan ada UU, misalnya ingin bercontoh lah yang paling naik misalnya Cipta Kerja gitu, UU nomor 11 2020. Nah, kemunculan undang-undang itu kan ada konteksnya. Itu disahkan saat pandemi.
situasi pandemi itu kondisi ekonominya seperti apa sih? Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya dari UU ini, perubahan jaminan kerja para buruh itu seperti apa? Jadi digali sampai ke sana. Walaupun memang kalau misalnya di UU gitu saya nggak akan bahas tentang kalau misalnya advokasi hukum karena saya nggak di situ gitu. Tapi lebih kepada implikasinya apa terhadap sosial dari kemunculan undang-undang itu. Jadi di situ ranah humanioranya di sana. Nah, sekarang sebenarnya kita lebih mudah ya dalam artian untuk mencari sumber juga karena udah ada internet, kemudian buku-buku digital juga mudah, terus kemudian kita juga toko buku hitungannya mudah. Tapi mungkin yang jadi penting adalah memilih dan memilah sebenarnya pada akhirnya sekarang itu. Saat kita menulis esai, kita melakukan riset, banyak sumber, informasi ramai sekali. Nah, seperti apa sih sumber yang perlu kita masukkan gitu. Nah, untuk esai, khususnya di yang saya lakukan itu, saya akan membaca biasanya dari dua belah pihak gitu. Pendapatnya seperti apa, ada yang pro, ada yang kontra misalnya. Dan kemudian saya cari tahu dan kemudian posisi saya di mana gitu. Posisi saya di mana dan kemudian kita mencari sumber yang memang penyajiannya itu secara kritis juga karena sekarang ya harus diakui bahwa di antara keramaian informasi ini ada tujuan-tujuan yang misalnya untuk menjatuhkan golongan lain yang seperti itu, yang itu memang kita harus cukup cermat untuk memilih sumber untuk di bagian bagaimana meriset ini gitu. Nah, kalau kemudian dari riset, jadi setelah hari Senin sampai Jumat lah kira-kira saya melakukan riset itu dengan hal-hal yang tidak seperti yang dibayangkan tentang riset gitu. Mungkin yang dibayangkan adalah ke perpustakaan, kemudian menyendiri, baca buku-buku tebal gitu. Jadi karena riset ini sudah menjadi aktivitas sehari-hari, jadi ya yang dilakukan adalah riset dengan berbagai cara gitu kan. Nah, kemudian di teknik penulisan, jadi kalau misalnya bisa dibilang yang ada di situs saya itu kebanyakan adalah esai argumentatif atau ekspositori. Jadi kalau argumentatif mungkin lebih panjang formatnya. Jadi misalnya kalau kita kuliah terus kemudian diberi tugas analisis dan mungkin sekitar 3.000 kata gitu, nah itu argumentatif. Nah yang di blog saya itu sebenarnya agak-agak singkat. Jadi paling pol 1.000 lah, 1.000 kata gitu. Nah itu lebih ke ekspositori. Tapi substansinya adalah bagaimana kita menginvestigasi sebuah topik. Nah kemudian setelah kita tahu kita angkat sebuah topik ini, kita akan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-buktinya. Jadi lewat riset itu kita kumpulkan. Nah kemudian kita pertanyakan lagi karena nggak semua sumber bisa kita masukkan dan kita harus evaluasi, pertanyakan lagi terkait apa yang bisa kita sampaikan di situ. Nah, kemudian yang penting itu adalah menempatkan posisi kita itu. Jadi apakah kita pro atau tidak terhadap satu fenomena. Nah, kemudian saya istilahnya bisa dibilang harus cukup tegas gitu dalam artian walaupun ya netral itu adalah posisi, tapi saat menulis esai menurut saya itu harus kentara di mana kita berdiri gitu. Saat misalnya kita setuju dengan UU Cipta Kerja misalnya, oke setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju alasannya apa? Jadi itu sesuatu yang harus disampaikan secara gamblang dalam esai kalau saya ini. Dan kemudian argumen-argumen itu perlu disampaikan secara sejelas mungkin kalau di ekspositori atau argumentatif. Jadi saat menulis esai argumentatif adalah diawali dengan pendahuluan, kita akan menyampaikan dulu apa sih yang ingin kita angkat gitu. Jadi kalau saya biasanya belakangan ini pemberitaan yang sedang naik atau yang sedang sering dibahas di media adalah seperti ini. Nah, kemudian disambung dengan thesis statement. Nah, thesis statement itu penting karena itu semacam sebuah ide besar yang mewakili akan menjadi apa sih tulisan kita ini gitu. Nah, kalau selama ini ya harus diakui menurut pengalaman saya itu kayaknya kurang diajarkan bagaimana membuat thesis statement saat kita di sekolah atau kita di kuliah gitu. Jadi awalnya adalah kita bertanya dulu, kita punya research questions.
pertanyaan riset, terus kemudian dijawabnya dengan thesis statement itu. Yang itu hanya satu atau ya mungkin 2 kalimat, tak perlu panjang-panjang, tapi itu kemudian jadi pegangan kita. Jadi kita bertanya dulu, terus kemudian jawabannya adalah itu. Nah kemudian barulah saat kita masuk ke isi dari esai, itu kita jabarkan lagi, setiap paragraf ada gagasan idenya. Nah, aku kemarin sempat ngikutin acaranya, sesinya Mas Martin, Bang Martin, terus beliau sempat sampaikan tentang perlunya seorang penulis esai ini menguasai dulu tentang tata bahasa, tentang cara menulis. Nah, di situ aku setuju dalam artian bahwa saat di argumentatif, di esai argumentatif, itu setiap paragraf kita punya gagasan, dan kemudian kita harus membuatnya itu, setiap paragraf itu koheren dan kohesi. Jadi kita punya thesis statement, kemudian argumen-argumen kita disampaikan di paragraf itu, bagaimana agar itu urut, dan kemudian masih dalam jalur thesis statement kita, nggak keluar dari situ. Posisi kita di mana, kita stay di situ. Tuh. Jadi kemudian kalimat-kalimat yang mengisi paragraf itu adalah kalimat yang mendukung gagasan kita atau kalimat pendukung. Nah terakhir, di simpulan biasanya kita akan keluarkan lagi argumen kita di awal itu seperti apa, dan biasanya kalau yang esai argumentatif itu akan istilahnya ada call to action-nya. Setelah ini ngapain gitu. Nah, entah itu kemudian mengajak pembacanya untuk bertanya kembali atau kemudian melakukan sesuatu kegerakan atau bagaimana, itu biasanya muncul di esai-esai yang argumentatif. Karena tujuannya adalah kemudian kita mencari, kita menggali, dan kemudian menawarkan jawaban. Jadi ada esensi itu di sana. Nah, yang perlu dipahami juga adalah kemudian esai argumentatif dan ekspositori itu berbeda dengan pemberitaan yang tujuannya adalah report. Jadi misalnya kita ambil kasus misalnya kemarin tenggelamnya kapal selam itu deh. Nah, kalau misalnya kita ngambil di berita, itu tujuannya adalah pelaporan bagaimana kemudian misalnya kapal selam itu tenggelam di area seperti ini pada tanggal sekian dan jam sekian, sudah gitu. Nah, saat kita lari ke esai argumentatif, kita bisa menggali jauh lebih daripada itu. Jadi kita bisa mencari misalnya berargumentasi misalnya terkait politik alutsista, pembelian alutsista di Indonesia itu seperti apa. Kenapa sampai hari ini untuk misalnya transportasi publik ataupun kemudian alat-alat yang dipakai untuk hankam kita itu masih menggunakan barang bekas di negara lain. Itu kita bisa eksplorasinya di esai, tidak di berita gitu. Jadi bisa seliar itu kita sebenarnya di esai argumentatif. Nah, kemudian mungkin yang penting juga mungkin aku perlu tekankan lagi juga itu tentang argumentasi kita itu posisinya harus konsisten di saat misalnya kita punya posisi pro atau kontra, itu di situ harus dari awal sampai akhir penjelasannya itu di jalur itu, di track itu. Nah, pada akhirnya kemudian kalau selama ini setelah dari 2019 kemudian sampai hari ini berusaha untuk selalu konsisten gitu ya, karena ya kadang-kadang sih saat misalnya kerjaan sudah sangat-sangat melelahkan gitu, akhirnya aku menyerah juga pada akhirnya, udahlah aku minggu ini bolos nggak nulis esai gitu. Tapi akan selalu berusaha gitu, dan memang pada akhirnya adalah kepekaan yang pertama aku pikir, peka bahwa itu tadi misalnya fenomena itu pasti ada kausalitasnya. Terus kemudian kalau kita bisa bicara sejarah gitu, sejarah itu kontinum, nggak kemudian ada satu terjadi itu tiba-tiba saja out of the blue, tidak, tapi ada reasoningnya, ada faktor-faktor konteksnya yang menyebabkan itu terjadi. Nah, kalau misalnya kita kerja gitu kemudian kita hanya fokus pada ya udah saya mah kerja-kerja aja gitu kan, kemudian saya dapat gaji ya udah alhamdulillah gitu. Udah kita nggak mempermasalahkan gitu. Sebenarnya di sekitar kita ada apa sih gitu. Jangan-jangan mungkin teman kita sesama pekerja ini pernah mengalami kekerasan seksual, pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerjanya. Apakah kita ini sebenarnya sudah sesuai hak kita sebagai pekerja? Nah, kalau misalnya kita nggak peka, kita akan ya udah take it for granted, aman-aman aja kok hidup saya gitu. Padahal kenyataannya ya tidak seperti itu juga gitu. Nah,
selain kepekaan, terus kemudian juga konsistensi itu tadi. Jadi selalu mempertanyakan, dan kemudian riset itu udah menjadi kebutuhan gitu, dalam artian bahkan kalau misalnya kita nggak menulis gitu, misalnya ada kabar teman kita ngapain gitu, kita kan kalau misalnya kita nggak terbiasa dengan riset, kita akan langsung percaya, oh iya betul, pasti ikut-ikut saja dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Tapi begitu kita misalnya punya kepekaan bahwa kita harus mencari lagi nih, kita perlu menggali lagi informasi ini betul tidaknya, itu pada akhirnya bahkan saat kita nggak menulis, itu kita juga pasti punya pandangan-pandangan lain yang kita nggak langsung keikutan gitu. Jadi kita punya pola pikir yang lebih kritis untuk membaca apapun pada akhirnya. Kira-kira kayak gitu dulu sih Bang Idu dari aku. Ya, oke. Menarik sekali. Teman-teman, silahkan ada yang bikin penasaran dari apa yang disampaikan Dian tadi. Dan teman-teman yang di YouTube, boleh silahkan mengajukan pertanyaan di sana. Nanti akan dibacakan sama Bu Ulfa. Sambil nunggu teman-teman bertanya, ada yang mau duluan? Atau sambil nunggu, saya ada beberapa pertanyaan yang menarik untuk muncul. Oh, sudah ada. Sudah ada, Bu Ulfa. Iya, ada pertanyaan nih Pak. Di YouTube ada pertanyaan. Oke, saya pindah ke depan dulu. Oh ya, udah. Tolong dibacakan, Bu Ulfa. Oke, siap. Ada 2 pertanyaan. Saya bacakan yang pertama dulu. Ya. Dari Bapak Ahmad Bahtiar, dari dosen UIN. Izin tanya, bagaimana kita bisa disiplin menulis di tengah godaan gawai dan medsos? Itu dulu pertanyaan yang pertama. Oh ya, boleh langsung mungkin ya, Dian. Iya, memang terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Untuk itu betul, godaannya luar biasa gitu. Kenapa lagi mungkin kalau kita sudah bekerja gitu, dengan tuntutan pekerjaan harus selesai cepat dan lain sebagainya. Nah, kalau saya pribadi ini mungkin sarannya ada yang teknis, ada yang agak idealis gitu ya. Yang teknis adalah kita bisa menggunakan gawai kita sendiri itu. Kita bisa, sekarang ada Google Calendar. Kenapa kita nggak menggunakan itu untuk mengingatkan kita sendiri? Jadi saat kita paparannya dengan gawai, kita setiap hari akan pakai handphone, akan pakai ponsel, kita akan pakai laptop. Ya, kita gunakan juga itu untuk mengingatkan kita. Jadi kalau saya kemudian di hari Sabtu dan Minggu itu pasti sudah ada reminder bahwa saya harus nulis. Itu ada di kalender saya. Jadi itu saat saya buka itu ya, oke, aku harus nulis gitu kan, udah nggak bisa menolak lagi gitu. Nah itu kemudian itu yang teknis. Nah, kemudian secara idealis lebih kepada mungkin begini. Jadi setelah dalam perjalanannya beberapa artikel ini pernah diterjemahkan ke bahasa Jerman. Jadi diminta oleh seorang dia peneliti dari Jerman yang pernah meneliti tentang militer di Indonesia. Terus beliau ini tiba-tiba menghubungi saya dan ingin menerbitkan dua artikel saya dalam bahasa Jerman di majalah mereka. Itu akhirnya tentang Pancasila waktu itu. Nah, kemudian juga satu rubrik dari situs saya ini kemudian akan diterbitkan, diminta oleh EA Books. Di sini terbit. Nah, itu semacam apa ya? Pada akhirnya yakin bahwa kalau kita konsisten itu ada kok hasilnya gitu. Walaupun mungkin awal-awal kayak kok nggak ada yang baca ya gitu, kok capek ya gitu, kok nggak ada yang ngerespon gitu kan. Betul kan, kadang-kadang ngerasa kayak gitu. Nah, tapi pada akhirnya pada perjalanannya ternyata ada hasilnya gitu. Itu yang idealis ya kan, nggak mesti gitu, nggak tentu, tapi ternyata memang ya dari konsisten dulu pasti nanti ada aja hasilnya. Kira-kira seperti itu sih jawaban saya. Terima kasih Mbak Dian. Satu lagi pertanyaan. Bagaimana kita menjelaskan sosialisme, marxisme, dan isme-isme lain dengan sederhana dan mudah dicerna di tengah masyarakat kita yang menganggap itu sebagai momok? Oke, ya, terima kasih. Menarik. Betul, jadi terkait itu, nah tujuan saya sebenarnya menggunakan media website, itu pada awalnya sebenarnya memang tujuannya adalah ya kita
harus diakui bahwa interaksi kita sekarang ini, cara kita mendapatkan pengetahuan itu lebih banyak melalui daring gitu ya. Kita ada berita apa dikit, ya kita ngeceknya di Google gitu. Nah, jadinya itu sengaja saya pilih. Oke, saya membuka situs ini memang tujuannya adalah untuk itu. Pertama, untuk ke anak muda, karena saya sendiri juga hitungannya masih generasi yang ya masih seginian gitu. Dan kemudian juga terkait bagaimana kemudian informasi ini bisa lebih cepat beredar gitu. Nah, bagaimana menjelaskannya? Jadi kita bisa menariknya, kita pakai konteks dulu. Seperti tadi saya sampaikan, dari pandemi gitu. Pandemi ini siapa sih yang nggak ngalamin gitu kan? Semuanya ngalamin, dan kemudian semua merasakan dampaknya. Dan kemudian itu kan sesuatu yang dekat dengan kehidupan pembaca, kehidupan kita juga. Dan kemudian kalau misalnya kita mengkajinya dari isme yang besar, itu kemudian bisa masuk ke situ. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh. Saya suka salah satu, ini esai pembuka dari Zizek, Slavoj Zizek di bukunya yang Pandemic. Dia tuh mengkaji tentang social distancing, gitu kan, tentang bagaimana kita tuh berubah gitu kan. Kalau misalnya dia akan pakai satu kerangka sosialisme yang besar gitu, dia bisa gitu sebenarnya, tapi dia kemudian menariknya kayak ini. Jadi dia dibuka esai itu dengan satu lukisan Michelangelo yang ini, yang jari tidak bersentuh gitu. Nah, itu kan sesuatu yang di barat memang diketahui oleh semua orang gitu kan. Itu lukisan yang sangat terkenal, itu kemudian dipakai di katedral. Jadi dia memulainya dari sesuatu yang memang sudah diketahui oleh orang banyak, dan kemudian menyampaikannya, disambungkannya itu dengan cara yang seperti itu. Nah, terkait dengan momok, itu memang sesuatu yang harus kita akuin, bahwa sampai hari ini adalah masih ada aja penggorengan-penggorengan itu gitu kan. Nah, tapi kita juga harus sadar saat gini, sebenarnya hal seperti itu kan karena kekurang pahaman. Jadi misalnya kenapa sih kemudian komunisme dan Marxisme misalnya langsung dihubungkan dengan ateisme? Itu kan sebenarnya karena nggak tahu gitu, tapi ada propaganda yang sangat kuat yang akhirnya bisa dengan masuk ke situ gitu kan. Alasannya mungkin karena ya itu kan gara-gara Marx nulis agama adalah opium, padahal itu kan jauh lebih dari itu gitu kan. Nah, banyak yang kurang mengetahui apa sih di balik agama adalah opium. Nah, di situ tugas kita gitu. Jadi saat itu mau sebuah momok, ya kita tabrak aja momok itu. Itu momok itu sebenarnya karena ketidaktahuan, ada tabir gitu. Nah, saat kita memang sudah punya pengetahuan akan itu, tugas kita adalah kemudian tanggung jawabnya ya membuka tabir itu. Kira-kira seperti itu sih. Iya, oke. Menarik pembahasan, pertanyaan-pertanyaannya juga. Teman-teman yang di ruang ini ada yang sudah gelisah mau bertanya. Alfi senyum-senyum dari tadi. Sudah penasaran sekali. Alfi silakan, kalau penasaran saya kasih kesempatan buat Alfi. Belum? Oke, kalau belum saya gini, saya mau melihat lagi yang sebelumnya disampaikan Dian. Ada yang saya garis bawahi. Pertama, cermat memilih sumber ketika kita melakukan riset. Lalu Dian sempat bilang juga kalau akhirnya semua aktivitas sehari-hari itu jadi riset gitu. Ketika ngobrol, ketika ketemu teman dan sebagainya. Nah, maksudku bagaimana semua itu bisa kita sadari sebagai suatu riset. Karena kalau kita tidak menyadari kita sedang riset, itu kan akan lewat begitu saja tuh, seolah-olah ya sudah, itu menjadi kebiasaan sehari-hari, akhirnya lupa juga nulisnya gitu. Nah, ini kupikir ini penting buat teman-teman yang mahasiswa yang setiap harinya merasa paling sibuk. Mahasiswa tuh begitu. Alasan ini, alasan itu, semuanya tidak dikerjakan. Akhirnya tugas juga tidak dikerjakan karena merasa paling sibuk dunianya. Padahal yang lebih sibuk dari mereka banyak gitu. Nah, aku pikir ini penting untuk disampaikan ke teman-teman mahasiswa dia. Gimana tuh? Caranya gimana? Ya, terima kasih. Iya, jadi sebenarnya terkait kalau ke mahasiswa gitu mungkin, kenapa selalu merasa yang paling sibuk? Gini, saat itu misalnya, ini aku mungkin agak ke moralis sedikit atau idealis gitu, dalam artian bahwa apa yang kita lakukan itu kemudian kita butuh
komitmen, tentu konsistensi. Saat misalnya memutuskan untuk menjadi penulis, ya kita konsisten menulis. Kalau kita misalnya berani ngomong kita penulis, kemudian taruhlah penulis itu di publikasi kita punya acara gitu. Ya, kita harus punya konsekuensi loh itu. Kita bilang seperti itu. Kemudian kita bilang kita mahasiswa, kita pengajar itu ada konsekuensinya, gitu kan. Dan kemudian mahasiswa kemudian tugasnya apa gitu kan ya. Bagus kalau misalnya mahasiswa itu punya banyak aktivitas dan lain sebagainya, tapi tetap bahwa ya itu ada tanggung jawab yang harus kita penuhi dulu gitu. Nah, bagaimana kemudian menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah riset. Nah, kalau aku sendiri memang dari awalnya itu tadi. Jadi karena terbiasa pada akhirnya semacam itu konsekuensi dari aku sudah menjadwalkan nih, aku ingin menjadi penulis esai yang rutin. Dan jadinya konsekuensinya adalah aku harus menjadikan sehari-hariku ini untuk bikin konten dalam tanda kutip. Kalau sekarang kan bikin konten mungkin di TikTok gitu ya, tapi ini bikin kontennya adalah nulis esai. Nah, jadinya aku akan nyambungkan ke kepekaan tadi. Gitu. Jadi bahwa nggak ada sesuatu yang kemudian terjadi tiba-tiba nggak ada alasan, kemudian udah, maksudnya nggak ada yang perlu digali. Itu aku pikir kesadaran yang awal banget yang perlu ditanamkan gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita nggak punya itu, sesederhana berangkat kuliah deh gitu, mungkin ke teman-teman mahasiswa. Terus kemudian kalau kita mikir sehari-hari semua nggak dipikir, dalam artian nggak dipikir kritis gitu. Sederhana gini, hidup itu apa sih gitu. Kemudian sebenarnya itu isinya adalah konflik antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi. Sederhana, misalnya kita ke kampus, kemudian kita ingin beli makanan kecil gitu, kita ke warung, Bu mau ini dong gitu. Ternyata kita kan ekspektasi kita ya, kita ingin makan kue itu, ternyata habis. Nah, berarti itu kan konflik, apa yang kita harapkan itu nggak ada di kenyataannya. Nah, itu pun sebenarnya sesederhana itu sebenarnya bisa kita gali lebih lanjut gitu, bahwa kita ini sebenarnya hidup adalah tentang pertentangan apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi gitu. Nah, dari hal-hal sekecil itu kemudian kita akan membiasakan diri bertanya, kenapa misalnya kita macet gitu, kenapa macet ini terjadi? Nggak langsung nggak mengeluh yang pertama, bahwa kita lebih mencari bahwa apa yang terjadi gitu. Ya akhirnya hal-hal kecil itu pada akhirnya kita akan mempertanyakan terus, ya mungkin akan melelahkan pada beberapa titik gitu kan. Terkadang kita pingin nonton film, ya nonton film aja santai gitu kan, pingin ngobrol, ya ngobrol aja gitu. Tapi saat itu sudah menjadi satu dalam kepala kita bahwa itu tujuannya adalah riset, itu kemudian semuanya itu jadi ilmu, jadi sumber pengetahuan gitu loh. Itu yang menarik kalau menurut aku. Jadi saat kita udah punya kerangka itu, semuanya akan menjadi berguna, nggak ada yang omong kosong bagi kita. Pikir kayak gitu. Oke, halo, sinyal saya kok kayaknya keputus. Oh ya, tapi aman kali kami. Aman ya, oke. Ya, baik, teman-teman, ayo silakan. Saya beri kesempatan kalian untuk lebih jauh. Ya, Pak Misbah. Oke, Pak Misbah, mangga. Pak Misbah sudah penasaran duluan. Silakan, Pak Misbah. Jadi saya tergelitik dengan temanya ya, ini terkait riset ya. Riset sebelum menulis ya. Pengalaman saya ini dulu waktu 2013-12 kalau salah itu ketika Dahlan Iskan menjabat sebagai Menteri BUMN, saya itu pernah diminta oleh salah satu redaksi majalah itu untuk mereview tentang mobil listrik. Nah ini saya saya menolak ya, tapi dari pihak redaksi udah saya percaya sama Mas Misbah gitu. Ya dalam hati gila aja, masa saya kan orang bahasa tiba-tiba harus mereview tentang mobil listrik. Saja waktu itu belum bisa nyetir mobil. Nah ini ya. Nah otomatis kan nyari-nyari artikel, kemudian di Indonesia karena waktu itu belum booming ya, akhirnya nyari artikel dari luar.
waktu itu berapa jam, nggak nyampe 5 jam itu karena dikejar deadline karena malam harus sudah dikirim. Nah, akhirnya dengan referensi yang seadanya ya jadilah ya terbit di majalah waktu itu. Nah, itu terkait riset ya. Jadi mencari mencari materi untuk belajar ya dalam waktu yang singkat tapi harus menguasai informasi yang dibacanya itu untuk menghasilkan informasi yang disampaikan itu informasinya itu juga mendalam. Nah, ini saya sedikit curhat juga. Salah satu sampingan saya itu adalah saya selalu diminta untuk mereview baik jurnal, esai, opini ya. Nah, ini kendala utama dari penulis-penulis sekarang itu adalah minimnya referensi. Ya, minimnya referensi. Nah, malah ada beberapa yang mungkin banyak membaca, cuma yang dibacanya itu adalah sumber referensinya itu adalah kurang kurang begitu dipercaya ya, sehingga yang disampaikan itu ya ngambang. Nah, mungkin itu tadi yang saya tanyakan itu sama juga seperti tadi itu referensi yang baik itu yang seperti apa ya, karena kalau kita bacanya itu di media berita gitu contohnya, itu banyak juga media yang menyesatkan ya, salah satunya terkait tentang COVID. Nah, ini karena beritanya juga simpang siur terkait vaksin dan metode penyembuhan itu simpang siur karena masih coba-coba, dan masing-masing media itu juga berbeda ya. Itu yang pertama, cara mencari sumber referensi yang valid ya. Kemudian yang kedua, ini terkait sumber referensi ya. Ini saya itu begitu tertarik ya yang namanya perang esai ya, perang esai. Nah, ini kita sebagai pembaca itu banyak belajar dari yang namanya perang esai itu ya, seperti contohnya itu ketika GM dengan AS Laksana ya, atau yang terbaru ini Prof Sumanto Al-Qurtubi dengan Rijal Mumazik, itu perang esai yang menarik gitu untuk dinanti-nanti oleh para pembaca. Karena apa? Berbeda dengan perang opini di di adu bulut gitu ya. Kalau perang esai ini saling adu gagasan ya dengan pengalaman masing-masing. Nah, tentunya ini kan ketika sebelum menyiapkan perang itu otomatis kan sambil membaca. Yang terbaru ini perang esainya Sumanto Al-Qurtubi dengan Rijal Mumazik ini terkait karikatur Nabi. Ya, boleh dan tidaknya. Ini dua orang ini masing-masing itu referensinya memang sangat luar biasa di bidang hal itu. Ya. Tapi ya yang menjadi permasalahan di sini ya, ketika perang esai itu terjadi, biasanya ya beberapa saya amati itu adalah dua orang sahabat yang berperang. Nah, ini belum pernah saya temui ya, belum saling mengenal. Ya. Contohnya saya dengan si A ini, saya baru mengenal ini karena beberapa tulisannya. Nah, ketika saya perang, udah paling dua tiga kali pembahasan udah, habis itu menguap begitu saja. Nah, beda dengan ketika dua orang sahabat itu beradu argumen melalui esai. Nah, ini bisa sampai 2 bulan, 3 bulan itu nggak selesai-selesai, dan ilmunya itu memang selalu mengalir terus. Jadi pembaca itu ketagihan. Ini kalau bisa nih jangan damai lah, perang terus saja. Nah, saya juga ingin melakukan hal yang demikian. Nah, mungkin caranya bagaimana untuk bisa perang esai? Ya tentunya ini kan sumber referensinya juga harus benar-benar kuat, valid ya. Nah, itu seperti itu. Itu saja dari saya. Oke, ya Dian, silakan terkait referensi terutama ya. Cermat memilih referensi itu. Betul. Nah, mungkin terkait dari yang mobil listrik tadi menarik juga. Nah, ini sempat dipertanyakan waktu saya menulis Nanam Gamang sebenarnya. Nah, jadi novel saya yang pertama, buku harian keluarga kiri, itu tentang keluarga saya sendiri yang memang dekat gitu ya, tentang
keluarga saya, kemudian kakek saya seorang ekstapol. Isinya itu fiksi sejarah intinya. Nah, kemudian di Menanam Gamang itu adalah fiksi ilmiah. Itu saya membahas tentang masa depan, tentang pandemi, tentang teknologi yang memang sebenarnya bukan bidang saya gitu kan, secara keilmuan gitu. Nah, tapi kemudian banyak yang bertanya, bagaimana kemudian melakukan itu, bagaimana risetnya. Terus yang saya lakukan memang selama ini adalah membaca untuk menanam gamang itu sesuatu yang secara khusus bukan bidang saya di bidang kesehatan, di bidang teknologi. Saya melakukan riset dengan banyak membaca memang pada saat itu. Jadi sumber-sumbernya adalah kalau di internet kita bisa memilih misalnya hal-hal yang situsnya memang sudah valid seperti misalnya di Conversations itu secara khusus saya suka karena dia esai juga bentuknya, tapi dia akan menyambungkan ke jurnal-jurnal ilmiah. Jadi misalnya ada satu statement dan kemudian akan diberi hyperlink ke jurnal-jurnal. Nah, di situ kemudian kita bisa cari lagi. Nah, sebenarnya jurnal ilmiah itu kan sudah banyak gitu ya. Dan mungkin refleksi untuk kita juga sebenarnya. Saat kita misalnya kita bisa langganan Netflix, kita bisa langganan Spotify, kenapa kita nggak langganan jurnal ilmiah gitu? Karena sebenarnya itu jelas-jelas sesuatu yang valid, tapi kita nggak mau langganan. Kadang-kadang kita memilih untuk langganan yang hiburan, gitu, saat sebenarnya kita memang butuhkan. Tuh. Nah kemudian terkait itu, bagaimana memilih sumber yang valid? Betul bahwa sekarang itu informasi cepat sekali, dan kemudian kita harus cermat. Jadi pertama yang itu, bahwa jurnal ilmiah sekarang hitungannya mudah. Dalam misalnya untuk pandemi ini saja, sebenarnya kan memang bagaimana vaksin itu ada gitu, itu sebenarnya kan sebuah proyek antar negara sebenarnya kan. Dan kemudian negara-negara ini sudah membebaskan akses untuk jurnal-jurnal di bidang itu, di bidang pandemi. Cara mereka mulai dari awal tes pertama seperti apa, dan kemudian sampai pada akhirnya sebuah vaksin ini dinyatakan bisa uji klinis. Itu sebenarnya jurnal-jurnalnya bisa diakses secara gratis. Ya, hal seperti itu yang kesempatan kita sebenarnya, bahwa itu memang ditulis oleh orang yang memang dalam bidang itu, dan kemudian sudah melalui review yang berkali-kali. Tuh. Dan kemudian terkait perang esai gitu kan. Perang esai ini saya juga belum pernah sih sebenarnya, tapi juga ingin. Mungkin bisa kapan-kapan cari musuh. Jadi mungkin saya terbayangnya sih awalnya mungkin kalau nggak kenal bikin surat terbuka mungkin ya, yang untuk yang bisa akhirnya memicu respons orang gitu. Jadi bagaimana kita menilai satu fenomena dan kemudian kita sampaikan di surat terbuka, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan respons dari orang lain yang tadi kan pinginnya biar nggak sahabatan nih, biar nggak kenal gitu kan. Jadinya mungkin dengan cara seperti itu akan mengundang, dan pada akhirnya kita bisa perang argumen dengan esai dengan orang yang tidak kita kenal gitu, dengan itu tadi, dengan misalnya kita buat surat terbuka kah atau membuat statement yang bisa dibaca oleh publik. Kira-kira seperti itu sih. Apakah sudah menjawab Pak Misbah? Ya, ini malah saya justru ini nambah pertanyaan lagi. Nambah kepikiran Dua Misbah. Ya terkait referensi. Nah ini malah justru ada esai ini nggak ada referensinya nih. Karena saya perhatikan ini orang ngarang ini kayaknya, karena berawal dari imajinasi. Ini beberapa hari yang lalu itu ditulis oleh Ahmad Sarwat ya, ini pakar fikih dari PT IKI Jakarta. Ini terkait sholat di Mars ya, karena kan banyak yang sudah bermimpi untuk bisa terbang ke Mars, hidup di sana. Nah, bagaimana menentukan sholat di Mars, kemudian menentukan kapan Idul Fitri, kapan waktu berbuka, kapan sahur. Nah ini saya baca ini, wah ini imajinatif banget ini. Tapi menarik ini untuk kita pelajari, dan itu kalau apa namanya nggak tahu latar belakang beliau, ini bisa dijadikan sumber referensi, padahal itu adalah imajinatif beliau. Nah ini saya baru pertama kali menemukan esai ngarang ya. Nah tapi bagus, bisa jadi karena tata bahasanya memang beliau itu memang sudah sering menulis ya, jadi tata bahasanya lumayan terkontrol. Nah
Menurut pendapat Mbak Dian gimana ya esai-esai yang ngarang seperti itu tanpa referensi? Awalnya ada referensinya itu, pemantiknya itu dari itu kisah apa yang di film itu Elysium. Nah, yang rumah sakit di luar angkasa. Nah, kemudian merembet menjadi apa namanya penentuan puasa, kapan sholat, waktu sholat ya, untuk manusia yang hidup di Mars gitu. Ya, mungkin pendapat Mbak Dian seperti apa? Ya, terkait itu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita membicarakan esai yang dalam tanda kutip ini ngarang gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi kita konsumsi hari ini? Misalnya kita punya mobil, kita punya apalah semua gawai ini. Kalau misalnya kita buka tulisannya Jules Verne tentang bagaimana perjalanan ke bumi, perjalanan ke bulan, dan kemudian tulisan-tulisan dia non fiksi, itu sebenarnya juga awalnya dari situ. Gitu. Tapi kemudian dia karena seorang mathematicians, jadi dia seorang profesor matematika, dia menghitung. Jadi misalnya kira-kira kendaraan yang tepat untuk ke bulan itu seperti apa, itu dia buat grafiknya. Tapi apakah itu kemudian dia punya referensi pada saat itu? Tidak juga gitu. Nah, jadi saya pikir kemudian esai yang saya juga kadang-kadang di blog juga jarang yang pakai referensi sejujurnya. Gitu. Jadi ada beberapa esai yang kemudian memang menjatuhkan pada opini dan argumentasi seorang penulis yang digali dari berbagai sumber, dan kemudian hal-hal yang seperti tadi itu hal yang belum terjadi ini, apalagi kita sholat di Mars itu belum ada orang sholat di Mars gitu kan. Tapi secara saintifik sudah ada memang perjalanan ke sana, ada hal-hal yang memang dicari dan ditemukan, misalnya permukaan Mars seperti apa, atmosfer Mars seperti apa, kemungkinan kita untuk pindah ke sana itu seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu, kalau misalnya tidak ada orang yang membayangkan, ada orang sholat di Mars, mungkin nggak akan pernah terjadi. Kalau nggak ada orang yang membayangkan, menuliskan pembayangan dia, imajinasi dia tentang orang berangkat ke bulan, yang nggak akan pernah ada orang manusia ke bulan. Jadi, saya pikir esai itu kemudian referensi itu sesuatu hal yang harus menjadi mengkayakan dari konten itu, tapi kemudian jangan menjadi sesuatu yang aku nggak mau nulis ini karena nggak ada referensinya. Jadi kita bisa segila apapun menurut saya di esai itu, bahkan untuk membahas hal-hal yang belum terjadi, karena mungkin suatu hari ya itu yang akan menjadi referensi, sama tidak gitu. Saya pikir seperti itu sih. Iya, menarik. Iya, ketika esai memang adalah suatu percobaan dan dia surat upaya, justru dia memberikan peluang untuk dikembangkan lebih lanjut, untuk mengajak pembacanya berpikir lebih lanjut gitu, karena ketika ketiadaan apa-apa yang tidak dibayangkan sebelumnya ya. Menarik. Kalau hukum fikihnya belum ada yang sholat di bulan, ya memang harus dipikirin gimana tuh. Ya, teman-teman. Nah, kalau ini karena ini hukum fikihnya sudah ada, kita buka puasa jam 6 atau mas maghrib nanti, ya kita nggak boleh ngarang-ngarang atau memindahkan harus buka puasa sebentar lagi jam 5. Jadi Sakti tolong ditahan sampai azan maghrib nanti ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang lain siapa? Ada pertanyaan di kolom chat nih, Aanidu. Oh iya, silakan Bu Ulfa. Dari Nur Ali. Padahal mah langsung aja ngomong ya, Nur Ali ya. Ali kenapa nggak ngomong langsung aja? Mana si Ali? Lagi puasa kali takut aus. Di pinggir jalan Bu, berisik kendaraan ini. Oke, saya bacakan Ali. Terima kasih Bu. Selamat sore Kak Dian, saya Ali, mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Pamulang, Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Saya sudah melihat beberapa esai kakak dari web yang menurut saya menarik sekali. Terkait esai-esai kakak, saya memiliki pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa kakak selalu menyelipkan ilustrasi gambar yang menjadi pokok bahasan dalam esai kakak? 2. Kenapa esai-esai kakak seperti memiliki sub-sub bahasan di struktur esainya? 3. Seberapa sulit kakak dalam mencari riset yang berkenaan dengan sosialisme marxisme? Karena saya membaca 2 judul esai kakak yang bertolak pada histori bangsa dan Orde Baru. Terima kasih Kak. Banyak banget, udah kayak UTS soalnya ini. Oke, menarik. Ini menarik menggali lebih jauh bagaimana kecenderungan dia dalam merespon sesuatu sebetulnya. Ya, Yan, silakan.
Terima kasih Ali untuk pertanyaannya. Terkait gambar gitu. Jadi begini itu berkaitan dengan mengapa saya memilih jalur internet gitu ya. Bahwa memang saat di sini kita harus memikirkan juga seperti teknis bagaimana kita menyampaikan atau membungkus dari tulisan kita. Jadi misalnya kita buku, misalnya kita kan mikir juga bagaimana perwajahannya, kita milih covernya, sesederhana itu sebenarnya. Nah kemudian di artikel nanti akan saya bagikan ke Facebook, ke Twitter. Kalau misalnya itu kan kemudian ada thumbnail gitu kan, ada satu gambarnya yang kecil gitu muncul. Nah bagaimana kemudian agar ya tulisan saya ini dibaca orang gitu, paling tidak dengan dari tampilan awal dulu saat dibagikan tuh ada sesuatu yang menarik. Sebenarnya itu seteknis itu alasan saya menggunakan gambar, karena tujuannya ya sekali lagi untuk menarik pembaca, seperti halnya kita mendesain untuk buku kita gitu. Yang kedua, sub bahasan, ya jadi terkait seperti yang tadi saya sampaikan gitu, bahwa kalau kita menulis esai argumentatif itu di setiap paragraf itu akan punya gagasan gitu, yang kemudian didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, kenapa kemudian saya pakai kadang-kadang ada subjudulnya, itu lebih memudahkan saja sebenarnya, baik dari saya untuk menyampaikan gagasan ataupun kemudian pembaca membaca itu. Jadi terkadang bisa ada terkadang itu ada beberapa hal yang ingin saya cermati dari satu fenomena gitu. Kemudian gimana ya caranya untuk kemudian ini bisa dalam satu tulisan yang mudah untuk dicerna gitu. Pada akhirnya kita menggunakan subbab-subbab gitu. Jadi diturunkan yang barusan itu saya juga pergunakan subbab untuk yang artikel yang terakhir itu karena ya terkait tentang gig ekonomi untuk bekerja dan juga pandemi. Jadi yang saya cermati adalah pandemi itu punya dua implikasi. Yang pertama tentang terkait ke sosial dan ekonomi, itu efeknya seperti apa, dan alienasi sosial dan alienasi ekonomi. Itu kan dua hal berarti kan, dari pandemi turun ke dua hal. Nah, kemudian terkait yang sosial adalah bagaimana kita disuruh social distancing. Di mana-mana kita ke stasiun ada tulisannya, kita ke kantor ada tulisannya, itu kan sesuatu yang membombardir kita gitu kan. Nah, kemudian secara alienasi sosial, pandemi ini terjadi saat gig ekonomi atau pekerja-pekerja yang singkat kontrak gitu, nggak punya ikatan kerja dan kemudian nggak menerima hak misalnya kesehatan, jaminan kesehatan itu kan sedang naik. Misalnya pengemudi Gojek, terus kemudian teman-teman kita yang misalnya ikutan proyek-proyek kebudayaan, itu kan nggak ada jaminan kesehatannya, itu kan sedang naik ranah pekerjaan itu di saat pandemi ini terjadi. Nah kemudian efeknya apa? Ya teman-teman kita yang bekerja di situ itu saat pandemi ya langsung efeknya kena juga, gitu kan. Jadi ada dua alienasi. Nah itu kemudian saya bagi ada alienasi sosial dan alienasi ekonomi. Jadi karena ada dua gagasan itulah pada akhirnya lebih memudahkan jika disampaikan menggunakan subjudul. Ya seperti itu. Nah terkait riset yang berkenaan dengan sosialisme Marxisme, alhamdulillahnya saya tuh dari kecil dapat paparan itu gitu. Jadinya sebenarnya kenapa saya tertarik di situ karena itu yang pertama. Tapi terkait referensi sebenarnya sekarang udah jauh lebih mudah. Yang pertama secara teknis ya, dalam artian bahwa kita negaranya sudah mungkin memang beberapa sumber referensi masih sering mendapatkan serangan, tapi kita lebih mudah untuk mendapatkan itu, dalam artian buku-buku sudah tidak terlarang. Nah, kita bisa kok masih membaca bukunya Marx di KRL, saya pernah juga nggak ada yang nangkep kok, tenang. Jadi kita bisa gitu, dan dalam artian juga jangan takut gitu bahwa misalnya takut kita membawa, kita tertarik dengan isu Marxisme misalnya, kita tertarik dengan isu sosialisme. Kita mau membaca bukunya di tempat umum. Ya sudah, dalam artian bahwa semua isme itu sesuatu yang perlu kita pelajari gitu kan, ya sama aja dengan feminisme, sama aja dengan isme-isme yang lain. Jadi saat ada orang yang bertanya atau misalnya kemudian mengarah pada hal-hal yang selama ini dipropagandakan, ya karena kita tahu ya kita akan memberitahu juga bahwa ya nggak ada yang masalah kok dengan membaca Marxisme. Gitu. Jadi seberapa sulit sebenarnya sekarang sudah cukup mudah.
di internet juga kemudian ada marxist.org itu yang digitalisasi arsip-arsip dari tulisan-tulisan Marx itu dan teman-temannya dari abad ke-19 sampai sekarang itu bisa digali dengan mudah sekali sekarang. Jadi kuncinya tetap di tadi pada akhirnya konsistensi gitu. Kita mau nggak dengan semua kemudahan ini kemudian mencari dan meluangkan waktu kita yang kita kan sibuk banget nih ya gitu kan. Terus habis itu kita mau nggak kita meluangkan waktu untuk membaca gitu. Karena kalau saya pribadi memang rasanya kalau nggak membaca sehari itu gatel gitu, kayak tetap harus membaca di setiap hari. Entah itu kemudian misalnya pulang kerja di KRL ya saya akan membaca, dan kemudian di rumah sebelum tidur pasti membaca, karena itu kalau misalnya sudah jadi kebiasaan ya itu tadi malah kalau kita nggak membuka referensi, kalau kita nggak melakukan riset itu malah kayak ada yang kurang nih sehari ini gitu, belum ngapain gitu. Ya, oke. Untuk mendalami satu isme tertentu mungkin memang perlu pembiasaan dan perkenalannya sudah cukup lama gitu. Nah, kalau teman-teman sekarang baru menyukai satu isme tertentu, misalnya ada cewek-cewek ini, ada Alfi, ada Alifa, senang dengan feminisme, ya udah geluti itu dari sekarang gitu. Mungkin beberapa tahun yang akan datang justru ketika kalian ingin merespon satu fenomena, ya udah sudut pandangnya atau perspektif yang dipakainya ya feminisme gitu. Nah, tapi memang harus dimulai dulu persentuhannya. Kalau tidak pernah dimulai, kalau Dian oke, dimulainya sejak SD, kan ngeri sekali. Sejak SD udah baca yang gitu-gituan. Aku mana jauh banget gitu. Mainnya aja masih sama kerbau. Nah, ya tapi kita bisa memulai kok. Kita bisa memulai kapan saja. Kalau apalagi teman-teman yang sekarang masih semester 3, semester 4, aku pikir itu masih ya bisa dimulai dari sekarang. Oke, yang lainnya. Oke, ada lagi Aan Idu dari kanal YouTube. Kanal YouTube lagi. Ini dari dalam sini belum ada yang ngomong nih. Rame nih di kanal YouTube. Bentar, saya kasih kesempatan teman-teman yang di Zoom dulu deh. Oke, silakan Aan Idu. Ada Sakti, ada Alfi, Nisa yang sangat gelisah hidupnya, silakan Nisa. Ada Pak Sugiarto nih, Pak Sugiarto. Oh, ada Pak Sugiarto, ya. Ya Pak. Silakan Pak. Ini mungkin pertanyaan ke Mbak Dian itu sekedar sharing aja sebagai penulis milenial gitu kan. Setengah-setengah ya, setengah milenial, setengah masa peralihan ini Mbak. Ini Mbak Dian barangkali kita kan sudah zaman old gitu kan, sementara Mbak Dian masih di zaman percampuran milenial sama old gitu kan. Kalau kita udah zaman old ini Mbak, saya mungkin bergesok bisa menjadi cerminan barangkali nanti pengalaman para mahasiswa untuk menyiasati kali gitu. Gini Mbak, saya dulu menggebu waktu masih kuliah itu menggebu untuk menulis gitu kan. Bahkan kemudian sampai memilih jalur kehidupan di dunia tulis-menulis gitu kan, yang terkait dengan tulis-menulis. Tapi pada saat tertentu itu mengalami kebosanan gitu, kejenuhan yang luar biasa. Nah barangkali ini yang bagaimana ngatasi sampai saat ini saya itu belum gitu. Kok bisa tiba-tiba saya dulu tanpa menyiapkan gitu, menyiapkan periode ini untuk sampai kejenuhan terus kemudian mengatasi ya ketika tanpa menyadari itu Kak, dan sampai itu kemudian juga ada gagap gitu menghadapinya. Barangkali Mbak Dian apakah pernah mengalami itu masa-masa itu gitu kan. Terus kemudian yang kedua itu satu pertanyaan pertama. Kedua ini Mbak, karena Mbak Dian saya lihat sering nulis di media, lebih ke media internet ya, yang bagaimana menghadapi netizen yang kadang-kadang terbilang tanda kutip julid ya, tanpa memahami isi yang sebenarnya, kemudian ya gitulah, kemudian menjas yang nggak karu-karuan gitu. Nah, bagaimana mensiasati ini kemudian tanpa harus melemahkan semangat kita untuk membagi sesuatu gitu.
Itu Mbak, barangkali ini juga kalau bagi saya orang old ini udah mikir-mikir ini karena tidak siap dengan hujatan netizen ini. Ini Mbak, terima kasih 2 pertanyaan barangkali bisa ikut meramaikan. Terima kasih Mas Windu. Terima kasih Selamat sore. Pak Sugi. Sore. Ya, kayaknya Dian mau udah kebal ini, udah belajar ilmu kebal. Ya, silakan Dian, Mangga. Terima kasih Pak Sugi. Terkait itu mungkin sebenarnya bisa saya merasa bisa saya jawab dengan satu jawaban. Jadi termasuk juga sekali lagi akan sangat berpengaruh apa yang saya baca saat masih kecil gitu. Jadi satu buku yang mengatakan saya ke sastra Indonesia adalah Nyanyi Sunyi Seorang Bisu yang dibawa oleh kakek saya dari Pulau Buru. Nah, saat menggali kemudian tentang Pram, ada tuh komitmen yang dia selalu bilang bahwa penulis itu punya komitmen sosial. Jadi itu yang kemudian nancep itu buat saya, dalam artian bahwa komitmen sosial ini akan kemana-mana, dalam artian bahwa terserah kita akan mau menuliskannya dalam bentuk buku, kita menjadi penyair, kita nuliskannya kemudian dalam bentuk esai yang dipublikasikan di media sosial atau apapun. Kalau kita punya komitmen sosial, ya sudah gitu, bahwa kita menulis bukan untuk keuntungan yang pertama gitu, keuntungan pribadi, bahwa kita memang merasa beruntung bahwa kita punya kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mungkin dari beberapa orang yang lain, dan komitmen kita adalah membagikannya kembali. Jadi begitu misalnya ada respon negatif pun, kita punya komitmen bahwa kita menjelaskan lagi. Apalagi Bapak Ibu di sini dosen gitu, kemudian kan itu punya tugas yang luar biasa pentingnya dan ya keren gitu, dalam artian tugas kalian adalah mendidik gitu. Dan jadinya komitmen itu juga punya sebenarnya di penulis juga, bahwa terutama misalnya isu Marxisme gitu, kemudian yang sering gitu, misalnya masuknya biasanya di Facebook yang di inbox kotak masuk saya itu. Nah, kemudian saya merasa bahwa sekali lagi mungkin yang membuat mereka berkomentar seperti ini itu sebenarnya ketidaktahuan, itu saja. Jadinya tugas kita, komitmen kita adalah yang membuat mereka mungkin tahu, karena kebetulan kita tahu duluan. Kita mungkin kebetulan lebih tahu, lebih sedikit banyak gitu. Jadinya saat merespon itu adalah karena itu kita menganggapnya bukan sebagai orang yang akan men-tackle kita, bukan orang yang akan menjatuhkan kita, tapi lebih kepada mereka mungkin kurang tahu aja, dan ya karena kita kebetulan sudah tahu duluan, ya kenapa nggak membagikan. Jadi kembali pada komitmen sosial itu tadi, sih kalau saya pribadi Pak Sugi. Semoga teman-teman juga ya bisa menanamkan itu juga. Kita punya komitmen karena itu tadi, kita kebetulan kita bisa berkuliah, itu kan sebuah hal yang luar biasa juga gitu kan, itu privilege. Kita bisa saat berkuliah itu kesempatan yang enak sekali. Saya pribadi jujur merasa bahwa kuliah itu atau lingkungan kuliah, lingkungan kampus itu sesuatu yang sangat menyenangkan, zona nyaman gitu. Jadi karena dekat dengan perpustakaan gitu kan, kemudian kehidupan kita setiap hari adalah membaca gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan kita bekerja di ranah lain gitu kan, yang mungkin di pemerintahan atau di industri atau di mana, itu kita memang ada jarak gitu dengan membaca, dengan referensi-referensi gitu. Dan kemudian selama berada di lingkungan yang itu, sudah kita punya apa ya, itu privilege yang kemudian harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dengan kita punya komitmen itu tadi. Jadi mengembalikan, istilahnya kita udah diberi privilege, apa yang bisa kita kembalikan lagi untuk masyarakat. Saya kira-kira kayak gitu. Oke, ya. Oke, ada yang lain di Alifah mau ngomong? Enggak, belum. Alifah dari tadi katanya batuk-batuk. Alfi, ini aku mau nanya. Oh ya, silakan. Alfi. Ya, salam kenal Mbak Dian. Mau sedikit tanya aja sih. Kan Mbak Dian ini kalau nulis esai termasuk yang harus melakukan riset terlebih dahulu gitu. Apakah ketika melakukan riset itu kemudian Mbak Dian sudah punya apa ya, patokan-patokan sendiri, misalnya kayak punya template-nya sendiri gitu sebelum dari riset itu kemudian dijadikan esai gitu?
misalnya ataukah harus diolah dulu datanya atau bagaimana gitu, atau kan tadi disampaikan bahwa risetnya bisa berupa dengan ngobrol dengan orang lain aja gitu. Nah, atau langsung aja gitu setelah misalnya mengobrol dengan orang lain kemudian langsung ditulis gitu. Kira-kira yang mana gitu? Kalau misalnya yang diolah dulu seperti apa gitu Mbak Dian mengolahnya, itu aja sih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Alfi. Iya, iya. Terkait tadi bagaimana template gitu ya. Karena mungkin sudah terbiasa pada akhirnya ya. Jadinya saya merasa tahu kalau misalnya saya ingin membahas ini, saya butuh informasi apa ya. Gitu. Jadi misalnya saya aku ingin membahas tentang pekerja gitu kan. Sekarang ini ada ranah-ranah pekerjaan baru, misalnya seperti social media analyst gitu kan. Itu kan pekerjaan yang di 10 tahun lalu belum ada gitu kan, tapi sekarang sudah menjadi pekerjaan dan banyak dari teman-teman kita seumuran kita udah menjadi itu. Itu kan sesuatu fenomena yang baru, terus kemudian masih banyak hal-hal yang saat pekerjaan ini sudah terbuka, ternyata regulasi-regulasinya belum diikuti dengan baik gitu kan. Nah, caranya untuk mengetahui apakah mereka sudah sejahtera secara misalnya pendapatan mereka, kemudian mereka haknya jam kerja seperti apa, itu saya harus tahu dengan ngobrol sama mereka, gitu kan. Pengalaman mereka sendiri seperti apa di usia sekian di Indonesia dengan pekerjaannya seperti itu, sebuah ranah pekerjaan yang baru. Nah, akhirnya saya mencarinya di situ. Nggak perlu kemudian aku bilang, Mas, aku mau wawancara dong, nggak gitu. Jadi kayak, ya gimana kerjaan gitu. Mereka nggak akan tahu. Karena apa? Kalau misalnya kita wawancara yang kita bilang terstruktur gitu, terkadang orang yang kita wawancarai punya pembatasan sendiri. Seperti, oh, aku disadar aku diwawancarain gitu kan. Jadi informasinya akan terbatas. Berbeda kalau misalnya kita ngopi, ketemuan, terus kemudian gimana kerjaan, jadi ini biarkan mereka ngobrol aja. Nah, saat kita menjadi periset yang seperti itu, memang kita harus punya kesabaran buat dengerin juga. Gitu. Dalam artian bahwa mereka akan bicara apapun, dan kemudian hal-hal yang mungkin pada beberapa titik tidak kita butuhkan. Nah, itu kemudian pengolahan datanya seperti itu. Jadi, dari situ kita saring lagi. Kita akan catat beberapa hal, misalnya merasa bahwa misalnya kita wawancara atau kita ngobrol dengan 10 orang pekerja yang social media analyst di Jakarta gitu, misalnya usianya hampir 30 gitu, 25 ke atas. Nah, kita akan membaca pola dari situ. Ternyata mereka sama-sama misalnya mendapatkan, misalnya mereka sama-sama kerja ini lebih dari 8 jam sehari. Mereka sampai bahkan jam 12 malam harus update di media sosial gitu misalnya. Itu ternyata rata 10 orang ini melakukan hal itu. Yang berarti kan ada pola nih, oh ternyata pekerja social media analyst di zaman sekarang itu masalahnya seperti itu. Jam kerja mereka ini kacau, kayak gitu. Nah, jadi pengolahannya seperti itu. Jadi ada pola yang dibaca, kemudian karena tadi kan ranahnya juga di humaniora, di sosial gitu kan. Jadi memang kualitatif, jadi nggak yang misalnya aku akan mencari data, mencatat secara kuantitatif berapa, tapi dari situ. Jadi misalnya dari obrolan yang menjadi riset, terus kemudian pengolahannya dengan itu tadi. Aku sudah tahu aku akan menulis apa yang kuperlukan, dan kemudian dari riset itu akan kumasukkan di situ datanya sebagai pendukung. Kira-kira seperti itu sih. Semoga menjawab. Ya, jadi riset-riset yang dilakukan tuh lebih untuk mendukung sebetulnya apa yang ingin disampaikan gitu ya, jadian ya. Oke, Sakti udah melambai-lambai, silakan. Ya, selamat sore Kak Dian, Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Setelah beberapa menit tadi kita sudah berbicara dan saya menyimak, saya jadi ada pertanyaan, bagaimana jika kita sudah meriset banyak gitu dan menuangkan hasil riset kita ke dalam tulisan yang kita garap, tanda kutip esai, ya bagaimana caranya menjaga bahwa tulisan itu tetap esai, bukan menjadi artikel atau jurnal ilmiah. Karena kan yang saya pikirkan dari sudut pandang pemula saya adalah
oh ketika saya mengutip data sana, data sini, referensi sana, referensi sini, akhirnya akan berujung pada, oh ini mah subjektivitas penulisnya justru akan hilang karena tertimpa sama data A, data B, referensi A, referensi B. Begitu Kak Dian. Terima kasih. Terima kasih Mas Sakti. Ya. Akan sebenarnya tadi sudah dijawab sendiri oleh Mas Sakti sendiri. Subjektivitas. Jadi kita punya data dan kemudian kita kumpulkan itu. Ya subjektivitas kita di mana yang tadi saya bilang dengan posisi. Kita punya posisi, kita adalah pro misalnya dengan satu fenomena dengan tadi saya pakai contohnya adalah UU Cipta Kerja gitu misalnya. Saya pro gitu di sini. Nah, kemudian saya akan mencari riset lagi. Misalnya saya beranggapan bahwa UU ini loh nanti akan menyejahterakan pekerja gitu kan misalnya. Nah kemudian saya akan riset gitu kan seberapa jauh misalnya saya bisa riset secara tekstual dari berkas UU itu sendiri implikasinya seperti apa dan kemudian juga riset implikasi. Jadi misalnya saya akan wawancara gitu misalnya ke para teman-teman yang mungkin akan terkena imbasnya. Benar nggak sih kalau misalnya ada aturan seperti ini, kita akan jadi lebih sejahtera. Nah, kemudian dari data itu, bagaimana agar itu tetap terasa seperti esai, yaitu tadi subjektivitas kita, posisi kita adalah kita pro dengan dukungan seperti ini. Kita nggak setuju dengan agar seperti ini. Jadi yang menjadi ditonjolkan adalah kemudian bahwa di posisi kita itu tadi, dan kemudian seperti yang tadi Kang Yudus garis bawahi juga, bahwa sebenarnya riset yang saya lakukan itu kemudian menjadi pendukung. Gitu. Jadi bahwa saya punya statement, saya punya posisi, dan kemudian riset yang saya lakukan adalah untuk mendukung kenapa saya berargumen seperti ini, kenapa saya berdiri di posisi ini. Ya, terima kasih. Sama satu lagi Kak Dian boleh ya? Ya, seringkali bukan seringkali sih, kadang ketika saya coba menulis, tapi sebelum menulis memang sudah membawa subjektivitas sendiri, saya berada di posisi A, tapi ketika riset dan ketika mematangkan ide, mematangkan data, justru saya berpindah ke posisi B. Nah, pertanyaannya adalah bolehkah seperti itu dan kalau misalnya boleh, apakah data yang saya dapatkan itu mesti saya pertanyakan ulang, artinya kok bisa sih data ini mempengaruhi subjektivitas saya jadi berpindah ke sisi B, seperti itu tadi. Terima kasih. Oke. Nah, ini menarik sih. Terutama kalau misalnya kita berbicara tentang isu humaniora gitu kan ya, kemudian kita harus menentukan posisi. Nah, selama ini sih saya belum pernah berpindah posisi gitu dalam artiannya, tapi kemudian bahwa riset itu kemudian menurut saya itu memang sudah punya satu posisi yang kemudian dia tuh sifatnya nggak tergoyahkan oleh data, bahwa kemudian data itu adalah pendukung kita malahan gitu menurut saya. Jadi kemudian bahwa ada data itu macam-macam, akan ada kemudian misalnya dari kita cari ada yang kemudian mendukung posisi kita dan ada yang tidak, dan itu kemudian bisa kita sampaikan dalam esai itu, tapi bahwa posisi kita tuh tetap, kalau saya itu kayak gitu. Jadi misalnya tadi kemudian ternyata saat kita cari ada merasa yang UU Cipta Kerja ini menyejahterakan pekerja, ada yang tidak gitu. Nah ya sudah, itu bahwa jadi data kita, tapi posisi kita ya tetap sama, bahwa kemudian saya tetap menganggap bahwa ini tidak menyejahterakan pekerja gitu misalnya. Itu sesuatu yang kita memang state di situ. Dan kemudian kalau misalnya saya biasanya adalah, tadi aku udah bilang cukup beberapa kali tentang kelas, tentang sosialisme, itu kan sesuatu yang akan aku pegang terus gitu. Jadi terlepas kemudian aku meneliti, kemudian ternyata orang-orang yang merasa ini bermanfaat kok UU ini gitu misalnya. Oh, oke, gitu. Ternyata ini memang pada fenomena ini ada yang menganggap bahwa ini memang menyejahterakan pekerja, tapi statement saya adalah saya tetap tidak setuju gitu. Tapi aku akan berpikir seperti itu selama ini. Saya kira seperti itu sih. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Dian untuk jawabannya. Ya, oke, menarik. Ya. Perubahan perspektif, perubahan dari satu posisi ke posisi lain
itu terjadi kayaknya di beberapa orang, Sakti, tapi ya nggak apa-apa. Artinya satu pendirian di masa muda yang kemudian di masa tua aja bergeser, itu ya ada juga yang seperti itu, ada juga gitu. Yang masa mudanya sangat Marxis, masa tuanya sangat konservatif, ya banyak gitu, nggak apa-apa. Tapi ya itu tergantung nanti pilihan-pilihan bagaimana mendialogkan. Aku pikir itu ya, mendialektik dari dua dialektika itu ya dibaca keduanya gitu. Jadi dialog terjadinya di dalam diri kita tuh. Nantinya kita mau kemana ya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Oke, ada Bu Ulfa? Ada. Ya, Bu Ulfa udah nggak sabar ini. Silakan Bu Ulfa. Di channel YouTube udah antri pertanyaan. Oh iya, silakan. Baik, saya bacakan. Ada dari Dede Anton. Dede Anton ini dari Maumere. Waduh, jauh ya. Pada Teh Dian. Yang pertama, bagaimana menegosiasi bias subjektivitas periset terhadap objektivitas argumen dalam putusan. Kemudian Dede Aton ini minta alamat websitenya Kadian. Oh iya, oke. Ada satu lagi sekalian saja. Ini dari Khairul Anam, mahasiswa sastra Indonesia. Mau bertanya, Mbak Dian, mengapa penulis mempunyai tanggung jawab sosial? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Cekidot. Ya. Oke, silakan Dian. Terima kasih Bang Dede Aton sudah benar-benar mengikuti akhirnya diskusi kita hari ini. Jadi terkait menghindari subjektivitas gitu. Kalau saya sih sendiri malah menekankan subjektivitas saya pribadi. Jadi saya merasa bahwa seorang penulis esai gitu kemudian subjektivitas adalah sesuatu yang memang dibutuhkan, apalagi saat kita menulis argumentatif, karena yang dicari ya memang itu gitu. Kalau misalnya kita menuliskan berita akan berbeda yang saya sampaikan tadi, karena tujuannya adalah reporting, melaporkan apa yang terjadi gitu. Nah kita kan menggali lebih dalam. Selama ini memang kita dibuat ya namanya peneliti itu harus objektif gitu kan. Nah tapi kemudian kalau misalnya nggak subjektif, ya malah nggak kelihatan apa sih sebenarnya isi kepala kita, apa sih kemudian cara kita melihat fenomena itu seperti apa sebenarnya. Jadi ya malah di situ yang menentukan sebagai bagaimana sekritis apakah itu kemudian adalah dari subjektivitas kita. Jadi saat orang mungkin beberapa masih beranggapan bahwa subjektivitas itu perlu dihindari. Kalau saya pribadi malah saya akan tekankan subjektivitas saya bahwa ya saya punya posisi di sini dan kemudian punya dasar-dasar apa sih saya untuk berada di posisi ini, itu ya akan dikeluarkan juga. Jadinya setiap posisi punya alasan, setiap argumen punya logikanya. Jadi itu tugasnya sebenarnya di situ. Jadi bahwa subjektivitas kalau saya ditekankan tapi harus ada alasannya. Kayak gitu. Nah, terus terkait komitmen, mengapa penulis punya komitmen gitu? Karena saya merasa bahwa pertama pasti biasanya penulis itu membaca, gitu kan? Jadi dia punya akses bacaan yang lebih besar daripada orang-orang yang lain. Jadinya saya pikir itu sebuah tanggung jawab gitu saat kita sudah menerima informasi dari orang banyak gitu. Orang-orang menulis buku yang kita dapatkan itu, terus kemudian kita punya komitmen untuk bisa berbagi juga. Misalnya seperti itu. Jadi menulis kemudian buat saya adalah ya berbagi. Kenapa saya kemudian tiap minggu mau nulis, terus kemudian website juga saya dana-danain sendiri gitu kan, tiap tahun langganan gitu kan. Ngapain sih gitu kan. Tapi saya merasa bahwa ya saya merasa beruntung saya bisa mendapatkan akses bacaan yang cukup banyak, terus kemudian mendapatkan pengetahuan yang cukup gitu. Dan mengapa kemudian harus berkomitmen? Ya karena kita bagian dari masyarakat ini sih saya pikir. Mungkin ini terlalu besar ya, terlalu idealis gitu. Tapi kita nggak hidup sendirian. Kita ada interaksi, kita mendapatkan informasi dan kita kemudian punya tanggung jawab membagikan informasi juga. Saat kita tahu informasi yang baik, ya kenapa kita nggak membagikan informasi yang baik juga? Kayak gitu. Ya, menarik. Kayaknya Dian ini baik sekali ya sebagai orang.
dia mendapatkan wawasan dari kampus, dia mau membagikannya di luar kampus gitu lah. Jadi kalau Dian punya uang banyak, dia mau sedekah gitu. Ya kurang lebih kayak gitu kan, sama aja tuh apa yang didapatkan oleh Dian selama ini. Ya itu teman-teman, kampus itu privilege buat teman-teman tuh, nggak semua orang juga bisa masuk kampus gitu kan, nggak semua orang juga bisa menikmati akses ke perpustakaan, akses ke bacaan. Nah, itu mesti dimanfaatkan ketika teman-teman berada di dalam kampus, dan setelah keluar dari kampus ya juga memanfaatkan itu untuk berbagi. Apalagi di bulan puasa ini, kok aku jadi ceramah. Oke. Teman-teman, silakan yang lainnya. Anissa, ada Anissa. Anissa kok nggak ngomong? Biasanya ngomong terus. Ayo Anissa. Iya Pak. Ya, silakan Nis. Nis masih penasaran dengan daerahmu sendiri, silakan. Enggak, lebih ke penulisannya sih Pak. Oke, silakan Nis. Kak Dian mau nanya Kak, meskipun misalnya kita udah riset gitu kan, terus dalam mengemukakan pandangan itu, gimana caranya memasukkan argumentasi kita tuh tidak terlihat atau tidak terdengar seperti sebuah omong kosong belaka gitu Pak. Jadinya argumentasi atau pandangan-pandangan yang kita sampaikan itu jelas ada isinya gitu. Jadi orang yang membaca pun bisa nanti akhirnya menyetujui atau mengkritisi. Itu aja sih Kak. Makasih Kak. Oke. Ya, ini menarik. Gimana pembaca tuh yakin kalau yang argumentasi gitu tuh berbobot gitu lah, kurang lebih ya. Oke. Tadi gini, kalau misalnya kita bisa dijawab pertamanya dari struktur gitu. Jadi itu tadi tentang thesis statement. Kenapa kemudian satu artikel itu diragukan pendapatnya karena enggak dalam satu jalur. Jadi saat di awal ngomongnya A, ternyata di belakang ngomongnya B. Nah, jadi kan pasti dipertanyakan. Jadi sebenarnya di mana sih ini posisinya penulisnya gitu kan. Nah, itulah kemudian betapa pentingnya thesis statement di awal, bahwa kita menentukan di situ dan kemudian dari awal sampai akhir kita akan berjalan di jalur itu. Nah, jadinya pertama dari konsistensi itu akan terbaca seberapa konsistennya kita dan seberapa bisa dipertanggungjawabkannya lah dari argumen kita ini, dari konsistensi yang pertama. Nah, yang kemudian itu kemudian kembali ke peran riset tadi gitu. Jadi riset penyajiannya itu kemudian saat di esai itu mungkin kita nggak akan pakai seperti di jurnal ilmiah yang dalam kurung nama penulis di belakang kemudian tahun atau pakai footnote dan lain sebagainya, mungkin tidak akan seperti itu. Tapi kita bisa mengelaborasikannya dengan cara yang baik gitu. Jadi dengan cara lebih kreatif menurut saya. Jadi kayak misalnya hal-hal yang kita dapatkan itu kemudian kita sampaikannya dengan cara struktur itu menurut saya penting banget di sini. Jadi misalnya tadi setelah kita punya thesis statement, kita sampaikan di awal itu seperti apa, ya paragraf kemudian mungkin diawali atau apa tidak satu paragraf ini punya gagasan yang jelas, apa sih yang mau kita sampaikan. Jadi kita tahu mana kalimat utama, kita mana tahu kalimat mendukung. Jadinya saat itu sebenarnya kita sendiri dan kita membaca gitu kan ya. Kenapa kita bisa menilai mana esai omong kosong dan mana esai beneran, itu kan juga dari struktur juga gitu kan. Jadi kita merasa pertama runut dan kemudian detail. Jadinya terlepas kita misalnya udah riset sekian banyak dan kemudian bagus sebenarnya hasilnya, tapi kemudian kita jatuh di struktur gitu, misalnya kita tidak bisa menyampaikannya dengan cara yang runut seperti apa logika berpikir, dan kemudian juga secara detail bagaimana kita menyampaikan hasil riset itu, mengelaborasikannya dalam tulisan. Jadi itu menjadi salah satu kunci yang penting banget, struktur itu bagaimana membuat tulisan kita pada akhirnya juga dalam tanda kutip dipercaya sama orang. Ya. Satu lagi, ada lagi, Nisa? Silakan. Kan udah mengemukakan hasil riset kita yang dielaborasikan sama pandangan-pandangan. Gimana caranya memadatkannya terhadap esai di dalam esai itu sendiri gitu Kak? Kan saya lihat esai Kak Dian nggak terlalu panjang-panjang, nggak sampai berhalaman-halaman gitu. Gimana caranya memadatkan hal itu semua gitu Kak? Oke. Ya, jadi tulisan yang segitu emang pilihan saya sih. Jadi memang sengaja, maksudku tampilan di
pertama saya sadar media yang saya pakai, gitu kan. Jadi itu memang bukan tempatnya orang untuk membaca yang terlalu panjang di situs atau blog itu. Jadinya memang saya mampatkan dalam artian bahwa dalam kepala saya adalah ya sudah yang saya sampaikan itu untuk membaca di media daring. Akan berbeda kalau misalnya saya kemudian menulis jurnal gitu, ya akan saya polkan gitu, saya lost gitu. Nah, jadinya cara memampatkannya adalah kemudian kita sampaikan benar-benar apa yang kita substansinya itu untuk pembacanya siapa. Saya kayak gitu. Jadi untuk ranah di media daring kemudian saya batasi sesuai dengan pembacanya, misalnya anak muda dengan ketahanan membaca di media sosial. Kita mungkin sebenarnya kalau berbicara tentang media gitu kan juga ada teorinya sebenarnya kan tentang bagaimana orang itu stay di page kita, di halaman kita, berapa lama ketahanan membacanya, berapa menit, dan kemudian agar mereka tidak lompat ke situs lain ataupun keluar dari situs kita itu ada perhitungannya. Nah, hal seperti itu kemudian menjadi satu landasan juga gitu. Seperti apa kita menyampaikan tulisan kita, seberapa panjangkah tulisan kita, bahasanya seperti apa, dan kemudian tampilannya seperti apa. Jadi seperti itu cara memanfaatkannya juga kita berpikir mana yang tepat untuk penggunanya. Kira-kira seperti itu. Jadi aku pikir apalagi di penulis di usia sekarang gitu ya, aku gitu mungkin menganggap bahwa aku lebih memikirkan tentang user end gitu. Jadi ini sangat teknologi sebenarnya, tapi ya kita di saat banyak orang yang sudah bisa bikin konten di internet gitu kan, ya kita harus memikirkan juga hal seperti itu. Kalau misalnya kita memang mau punya karya yang dibaca di tengah semua keramaian ini, kita harus memikirkan kenyamanan pembaca, kita harus memikirkan hal seperti itu. Itu sih. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama, terima kasih. Oke, ya. Menarik. Makin mengerucut sebetulnya buat teman-teman mau bikin web sendiri atau mau memanfaatkan media sosial dan tulisan-tulisannya disebar di sana, nggak apa-apa gitu. Bu Eri senyum-senyum aja, mau ngomong. Enggak, karena tadi Bu Eris di awal-awal sudah mengidentifikasi dirinya, dia nih sekaya saya kan. Gitu. Gimana itu Bu Eri? Enggak akan ngomong Bu Eris. Atau teman-teman yang lain masih ada. Bu Ulfa di YouTube masih ada. Waktu kita terbatas, tinggal beberapa menit lagi ke depan. Bu Ulfa? Di YouTube sudah habis, tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Sudah nggak ada? Nggak ada, ini saya sambil ngomong. Oh, oke. Oke, teman-teman yang di Zoom masih ada yang ingin dipertanyakan? Nggak ada, sudah cukup untuk hari ini. Jika tidak ada, saya akan minta Dian untuk closing statement. Paling tidak, ya tidak harus berupa motivasi, tapi ini sesuatu yang penting untuk riset dalam menulis, ya apalagi untuk membiasakan diri menjadi seorang yang rutin, yang terus-menerus berlatih gitu. Karena bagaimanapun rutinitas itu kan akan menjadi satu latihan yang memampukan kita menulis sesuatu yang lebih kelak gitu. Silakan Dian. Terima kasih Kang Hidu. Terkait pembiasaan, jadinya kenapa sih kita menjadi biasa gitu kan? Terkadang karena terpaksa. Nah, jadi kita bisa memaksa diri kita untuk menulis sebenarnya. Seperti yang tadi saya sempat bilang, kita setiap hari terpapar dengan ponsel dan laptop. Ya kenapa tidak memanfaatkan itu untuk memaksa kita menulis? Gitu. Jadi anggaplah kita punya target, misalnya aku tahun depan pengen menulis novel gitu, sedangkan kita secara dasarnya bukan orang yang cukup disiplin. Kita bisa menggunakan gawai kita, hal-hal yang kita pakai setiap hari ini sebagai cara untuk memaksa kita itu. Jadi diberi reminder di gawai kita, terus kemudian jadinya kita serasa tercekik sendiri gitu. Oke, aku punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tulisan ini gitu. Jadinya kita akan punya kebiasaan itu. Dan terkait itu juga mungkin
pesan terakhir adalah tentang kepekaan, karena itu tadi, jadi saat kita kuliah jangan memikirkan bahwa ini sesuatu yang ya udah biasa aja gitu, tapi kita pikirkan ada teman-teman kita yang susah, bahkan untuk nerusin ke SMA aja susah gitu loh, kita bisa kuliah. Jadinya kepekaan itu hal-hal yang kecil seperti itu, dan pada akhirnya menumbuhkan kita pingin tanya-tanya terus, kita pingin cari tahu terus, dan akhirnya riset itu pun jadinya hal yang kita lakukan setiap hari, dan itu tidak membosankan, tapi malah menarik. Kenapa kok kayak gini ya? Gitu. Jadi hal-hal seperti itu akan menjadi bahkan kebutuhan sehari-hari. Gitu. Jadi kalau kita nggak tanya itu nggak enak. Gitu. Jadinya pembiasaan mungkin kita harus lakukan dari pemaksaan dulu terhadap diri kita. Kita harus disiplin. Nggak motivasi kan, Kang Hidup? Malah maksa. Oke. Ya itu udah sangat memotivasi anak-anak. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak Dian. Oke, sebelum kita tutup, tadi ada yang menanyakan webnya Dian itu diandarti diandhrt.com. Silakan teman-teman yang yang nonton di YouTube bisa mengakses tulisan-tulisan Dian di website pribadinya. Untuk yang mau tahu tesisnya yang diterbitkan baru-baru ini, itu di nusantarainstitute.org. Judulnya Sesaji Raja Suya. Nah, tadi saya sempat di awal menyinggung kalau tesis Dian saya sebel karena mengalahkan tesis saya. Itu setelah saya baca ya memang wajar, tesisnya lebih bagus daripada tesis saya. Saya udah baca baru 2 bab tesisnya Dian, tapi memang bagus sekali. Teman-teman bisa lihat bagaimana tesis itu enak banget dibacanya gitu. Kalau Bu Eris kok nulis tesis kayak begitu, nah itu tesis Bu Eris akan lihat bagaimana seorang Dian menulis tesis enak dibaca, dan bahkan nyebut saya tuh ya biasa aja gitu. Oke, begitu ya. Itu 2 website yang bisa teman-teman akses untuk melihat lebih lanjut tulisan-tulisan Dian, dan tadi ada tulisan Dian juga akan diterbitkan sama e-book Jogja ya. Oke. Jadi itu sebenarnya satu rubrik, tapi kemudian diminta, jadi itu semacam ensiklopedia akan jadinya sih. Oh, jadinya untuk ensiklopedia. Ya, jadi karena sempat menuliskan tentang istilah-istilah Orde Baru di blog, nah kemudian ternyata dari e-book tertarik untuk menerbitkan. Jadinya A sampai W, kalau nggak salah itu tentang Orde Baru, istilah apa aja sih yang sering dipakai di Orde Baru. Nah, ini jadi semacam ensiklopedia gitu. Oh, oke. Ya, itu nulis kayak gitu malah butuh ketekunan tersendiri ya. Itu beda dengan kita yang nulisnya lompat-lompat tuh, kadang-kadang pengen nulis ini, kadang-kadang nulis ini. Oke, menarik. Ya, teman-teman semua, terima kasih banyak. Dian, terima kasih banyak sudah berkenan mengisi kegiatan ini, berbagi dengan teman-teman di Zoom ini, dengan teman-teman di Unpam. Sekar tuh timnya Dian. Sekretarisnya Dian, sekretaris pribadi yang nanti aku mau melamar, mau nyari sekretaris juga deh. Tim ahli katanya. Tim ahli. Tim ahlinya tim ahli. Bener. Tim ahli. Ya, menarik sekali perjumpaan kita sore ini. Terima kasih banyak buat Dian, terima kasih banyak Sekar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak pertemuan-pertemuan kita di kanal YouTube sampai ini pertemuan ke-20, dan teman-teman yang peserta pelatihan SI Coaching, terima kasih sudah bersabar sampai di pertemuan kita yang terakhir ini. Kita akhiri pertemuan kali ini, tapi kalau sebentar dulu sayang, sabar lagi nutup ini. Ya, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi dari saya, dari Bu Eris, Bu Ulfa, teman-teman semua tim yang mendukung SI Coaching selama 20 kali pertemuan. Selamat sore, selamat berbuka puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dian, terima kasih Teh Sekar sudah berkenan untuk mengisi esai kucing di pertemuan ke-20 ini. Waduh. Terima kasih banyak sudah diajakin. Iya, semoga silaturahminya terus terjalin ya Teh. Siap. Ya. Live streaming di YouTube-nya mungkin bisa dimatiin dulu kalau teman-teman